Hari ini, polisi melakukan rekonstruksi meninggalnya Raden Andante Halim Pramudityo di sebuah kolam renang di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Tersangka YA akan dihadirkan untuk memperagakan apa yang telah dilakukan pada anak Tamara Tiasmara, yang tak lain adalah kekasihnya sendiri. Rekonstruksi yang bertepatan dengan 1 bulan kepergian bocah berusia 6 tahun itu dalam teropong seorang ahli supranatural juga akan dihadiri Dante. Banyak pesan yang disampaikan buah pernikahan Tamara dan Angger Dimas ini, terutama pesan untuk menghukum pelaku dengan hukuman seberat-beratnya. Tapi benarkah ada juga pesan kerinduan Dante pada ibundanya? Lalu, seperti apa kondisinya setelah 1 bulan berada di alam sana? 1 bulan sejak meninggalnya Raden Andante Halim Pramudityo. Hari ini, polisi melakukan rekonstruksi di sebuah kolam renang di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Dari penglihatan ahli supranatural, Dante juga ikut hadir. Meski hanya orang-orang yang memiliki kepekaan batin yang bisa merasakan kehadirannya. Dan kepada mereka yang sensitif pada hal-hal tak terlihat, Dante menitipkan pesan agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Hukuman itulah yang kelak akan membuat perjalanannya di alam keabadian menjadi lebih tenang. Kepergian Dante memang sangat tragis, oleh sebab dijemput maut akibat perlakuan keji kekasih ibundanya sendiri. Tapi benarkah kondisinya masih belum tenang karena ada satu pelaku yang belum terungkap? Mungkinkah ada kebimbangan saat Dante ingin memberi petunjuk gaib karena pelaku perempuan itu sangat disayanginya? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Genap 1 bulan lebih 1 hari, Dante atau nama lengkapnya Raden Andante Halim Pramudityo meninggal dunia. Dan hari ini, polisi melakukan rekonstruksi kepergiannya yang tragis di sebuah kolam renang di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Suasana haru terlihat jelas saat detik-detik rekonstruksi terjadi. Tamara Tiasmara yang ikut hadir tak kuasa menahan tangisnya melihat detik demi detik ketika YA yang diketahui sebagai kekasihnya melakukan penenggelaman pada Dante. Rekonstruksi yang mengalirkan suasana duka itu memang menjadi perhatian publik. Tapi dari alam yang tak tampak, Dante sesungguhnya juga ikut datang dan memperhatikan. Namun demikian, seorang ahli spiritual justru khawatir jika Dante melakukan sesuatu yang tak terduga. Umpamanya, merasuki raga seseorang yang sedang lengah batinnya. Jika itu terjadi, ia akan menyampaikan gambaran menakutkan saat tubuhnya ditenggelamkan oleh tersangka. Kemungkinan besar akan ada energi yang muncul dari arwahnya
kemudian dari korinnya yang nanti akan ada di sana juga nanti akan melihat seperti itu. Bisa melakukan berbagai hal, bisa melakukan sebuah tindakan-tindakan supranatural, bisa juga melakukan satu perbuatan yang di luar nalar mereka. Oh, sangat bisa, kalau dikatakan masuk ke badan siapa sangat bisa. Biasanya masuk ke orang-orang yang suka bengong, yang lagi pada ngelamun, yang nggak punya pegangan hidup, yang lagi stres berat. Biasanya masuknya jadi lebih mudah. Dan saat itulah biasanya nanti dia akan bercerita sesuatu yang memang sangat menakutkan yang terjadi pada kala itu. Setelah melihat kehadiran Dante dalam rekonstruksi, ahli supranatural juga melakukan dialog batin lewat sambungan spiritual dengan Dante. Pesan yang disampaikan juga sangat mengerikan, karena kematian harus dibalas dengan kematian. Sakit harus dibalas sakit, sedih harus dibalas sedih, ketakutan harus dibalas ketakutan, kepedihan ingin dibalas kepedihan, bahkan yang dirasakan kematiannya sekarang ingin dibalas dengan kematian. Begitu katanya. Ya, saya bilang bahwa di dalam dunia ada aturannya, ada cerita hukum yang sudah ditentukan oleh banyak pihak dan itu berjalan biarkan sebagaimana mestinya. Biar aja orang mau nuding apa, yang tahu kan di sini kita semua yang tahu, Dante juga tahu, Allah tahu semuanya, jadi terserah orang mau nilai apa. Setelah 1 bulan sejak kepergiannya yang mengenaskan, Dante sudah tidak gelisah di alam sana. Tapi memang sempat muncul kemarahan yang sangat besar pada pelaku penenggelaman. Ia juga menyampaikan pesan agar orang yang telah mengantarnya ke alam kelanggengan harus mendapatkan hukuman paling berat. Pesan itu disampaikan karena ada perasaan sedih yang bercampur dengan kemarahan. Nanti, setelah pelaku mendapatkan hukuman terberat, Dante baru merasa benar-benar tenang di alam yang tak terlihat. Tapi waktu awal tuh memang ada perasaan si manusia ya. Jadi kesel banget, marah banget. Sangat ingin supaya si pelaku itu diberlakukan hukum yang seberat-beratnya. Mungkin akan ada perasaan lebih maksimal manakala pelakunya sudah dihukum, semuanya sudah kembali seperti semula, itu dia akan lebih tenang lagi seperti itu. Ada perasaan ketakutan, ada perasaan sedih, ada perasaan amarah, ada perasaan segala macam bercampur padu, ada ketakutan yang berlebih ya, sehingga dia menginginkan agar si pelaku bisa dihukum berat seberat-beratnya aja. Jadi sampai dia merasa merasanya enak, puas gitu. Minta seadil-adilnya, pokoknya tersangka itu minta hukuman seberat-beratnya. Saya minta itu. Fokus ke Dante, saya minta seadil-adilnya, saya minta tersangka hukum seberat-beratnya gitu aja. Setara yang mengenai pokoknya saya serahkan sama polisi, pada pihak Polda Metro Jaya. Terlihat secara batin hadir dalam rekonstruksi hari ini. Dante memberi banyak pesan gaib, termasuk pesan agar pelaku dihukum berat. Tapi benarkah pada seorang anak indigo, Dante juga mengirimkan pesan tentang pelaku kedua? Mungkinkah ia bimbang memberi petunjuk siapa pelaku ini karena merupakan perempuan yang disayanginya? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Penyidik Polda Metro Jaya yang menangani kasus kematian Dante masih terus bekerja, termasuk melakukan rekonstruksi yang akan sangat penting dalam mengungkap kasus ini menjadi sangat terang. Satu pelaku yaitu YA, yang tak lain adalah kekasih Tamara Tiasmara, kini sudah menjadi tersangka. Polisi masih mencari kemungkinan munculnya pelaku kedua. Dan itulah yang juga disampaikan Dante pada seorang anak indigo yang melakukan dialog gaib. Saat ini, Dante sesungguhnya sangat ingin memberi petunjuk, tapi menjadi bimbang karena tersangka kedua adalah orang yang disayanginya. Dibilang tenang juga belum, dibilang
sudah tenang juga belum. Di sini Mian lihat seperti kayak kadang seketika dia namanya anak kecil kalau trauma gitu kan nangis tiba-tiba gitu, dia tiba-tiba muncul gitu. Tapi beliau tuh nggak dendam, cuman kayak pingin mengungkap semuanya gitu. Dan Mian pun pas awal-awal kan bilang bahwa kasus ini tuh ada 2 pelaku, satu laki-laki, satu perempuan. Seperti kayak satu terungkap tapi satunya lagi belum gitu. Dan Samantha juga bilang Dante sekarang masih nangis terus. Sebenarnya dia ingin mengungkapkan semuanya pelaku itu, tapi dalam hati kecilnya dia sayang kepada sosok tersebut. Ya lihat keputusan nanti aja. Emang jika benar itu arwahnya dendam, mungkin nanti bakal ada ya mimpi-mimpi buruk ke si pelaku gitu. Tapi di sini Mia lihat Dante masih menangis. Terserah yang berwajib mau cerita. Tak berani memberi pesan tentang pelaku kedua karena berada dalam dilema, Dante justru akan menyampaikan Sasmita lewat mimpi. Mimpi ini akan menghampiri orang-orang terdekat, terutama pada seorang pria yang sudah berusia tua. Sejatinya, Dante juga ingin memberi pesan pada sang ayah, tapi kondisi Angger Dimas yang masih berduka membuat putranya memilih tidak mengganggu ayahnya. Sekarang sih belum, tapi kedepannya bakalan terjadi, di mana sosok anak itu akan datang ke mimpi bukan ayahnya ini, kayak cenderungnya ke kakek atau siapa ya, ada sosok laki-laki agak tua gitu yang dekat dengan beliau. Terus dia bakalan masukkan lah itu pesan-pesannya di situ. Beliau bakalan ungkapin semuanya ke kakeknya, karena ayahnya sekarang lagi pikirannya lagi kayak agak kacau mungkin ya karena kasus ini. Terus dia antara menerima atau tidak, terus kaget juga, perasaannya stres juga di situ. Nah di sini ada sosok seperti kakeknya deh kayaknya akan datang. Gambaran selanjutnya pesan dari Dante. Sekarang Mian lihat ke kakeknya. Dia tuh sering menemuin kakeknya kayak sedih, menangis gitu, rindu. Ikatan atau bonding seorang bapak dan anak itu gak pernah bisa dibandingkan dengan orang lain. Gak akan pernah bisa. Jadi saat saya tidak bertemu dari bulan Februari sampai bulan Januari, ya kita masih seperti biasa aja. Dan memang ya dia minta jalan ke sana, minta beli ini, minta beli itu, tetap minta ke bapaknya. Jadi segala rupa bentuk barang ataupun pembiayaan apapun yang dia minta, ya saya pasti akan meminta, karena itu memang anak saya. Tapi benarkah Dante sudah sering mendapatkan perlakuan kasar dari YA? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Penenggelaman yang dilakukan tersangka YA sepertinya memang menjadi klimaks dari kekejiannya. Sebab anak indigo melihat bukan sekali ini saja Dante mendapatkan perlakuan kasar. Selama ini, kekerasan yang diterima Dante dianggap sebagai sesuatu yang tidak sengaja, sehingga bisa dengan begitu saja dilupakan. Sementara itu, yang dirasakan Dante justru sebaliknya. Kekerasan demi kekerasan yang ia terima membuatnya mengalami trauma. Celakanya, ia juga tak pernah memiliki keberanian untuk mengadukan kekerasan itu pada orang lain. Jadi, semua dibiarkan berlalu, sedangkan dirinya memilih diam. Sebenarnya dia tuh tahu sosok itu tuh tidak baik kepada dia. Tapi ya namanya anak kecil polos, ya mau gimana lagi kan? Sebenarnya kekerasan atau kayak hal yang nggak baik itu bukan hanya di situ saja, bukan hanya ini aja. Tapi dulu tuh secara tidak sengaja jatuhnya. Padahal itu mencerminkan pelakunya dia tuh emang sifatnya seperti itu. Kalau Mian lihat di sini tuh sebelum ini tuh ada perlakuan lain yang tidak mengenakan.
Cuman ya dianggapnya itu tuh kayak hal yang secara tidak sengaja. Ya gimana sih kalau anak kecil polos disakitin juga dia kayak menerima aja gitu. Karena dia nggak tahu ya, kayak dia tuh mungkin dulunya tuh kayak kurang perhatian lebih, seketika mendapatkan kekerasan dia tuh bukan kayak orang-orang yang ngadu. Anak-anak kecil pada umumnya kayak, iya aku habis dicubit lah, dia tuh nggak. Jadi ketika ada perlakuan kekerasan dia tuh cuma nangis kayak diem. Ya keselnya banyak lah, maksudnya kayak bener kan nih yang gue duga, yang selama ini gue dikata-katain pahlawan kesiangan, gue dikatain apa sih, itu aja sih yang saya dikatain apalah sama itu. Ini loh, ini kecurigaan perasaan seorang bapak terhadap anaknya, kok curiga seperti ini gitu kan. Hari ini, polisi selesai menggelar rekonstruksi kematian Dante. Tersangka YA melakukan sejumlah adegan yang memperagakan cara dia menenggelamkan putra kekasihnya itu. Dan dari alam gaib, Dante melihat seluruh proses rekonstruksi yang membuatnya diliputi kemarahan besar pada pelaku, sehingga minta dihukum seberat-beratnya. Apalagi hingga saat ini masih ada satu orang lagi yang terlibat tapi belum terungkap. Siapa dia? Biar waktu yang menjawab. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.